like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya hari ini saudara-saudaraku dalam keadaan sehat ya, keadaan baik-baik, lancar segala urusannya, lancar rezekinya. Dan tentunya yang selalu saya tekankan adalah selalu mensyukuri hidup ini. Jadi kita mudah untuk mensyukuri hidup ini dalam keadaan apapun. Saudara-saudara, setiap manusia membawa kekurangan dan kelebihan. Nah, inilah yang perlu kita kaji ya. Kita kaji mengenai kekurangan dan kelebihan. Karena setiap manusia tidak terkecuali, siapapun manusianya itu. Satu sisi kekurangan. Dengan kekurangan berarti kita ini membutuhkan. Membutuhkan berarti kita ini bergantung. Nah, sisi yang kedua adalah kelebihan. Kelebihan ini berarti ada bagian orang lain yang membutuhkan. Kelebihan ini berarti kita ini dikondisikan untuk memberi. Jadi satu sisi kita ini bergantung, sisi lain kita yang dibutuhkan. Kalau kita yang dibutuhkan berarti kita dituntut untuk memberi sesuatu apa yang menjadi kelebihan diri kita. Itulah cantiknya kehidupan. Tuhan membuat begitu indahnya ya satu kehidupan ini. Kita kembali lagi saudara-saudara, yang namanya kekurangan berarti kita ini membutuhkan ya. Namanya membutuhkan ini berhubungan dengan orang lain dan kehidupan yang lain ya. Begitupun memberi juga berhubungan dengan siapa yang kita beri, berarti berhubungan dengan kehidupan yang lain. Yang namanya berhubungan. Nah, di sini yang paling penting adalah hubungan. Ternyata kekurangan dan kelebihan ini adalah membentuk ya, menciptakan suatu silaturahim, hubungan ya. Nah, hubungan lintas batas, tidak terbatas pada agama, bangsa, saudara. Jadi hubungan ini hubungan sangat besar, hubungan yang lintas ya. Artinya kehidupan ini begitu luasnya, begitu besarnya, termasuk kehidupan manusia atau khususnya ya kehidupan manusia. Jadi kita harus melihat lagi ya, memperhatikan diri kita. Mungkin selama ini kita abaikan ya, atau kita tidak sampai berpikir ke sana ya, berpikir ke situ ya, bahwa apa dibalik kekurangan dan kelebihan itu, maksud dan tujuannya. Nah, itulah saudara-saudara, hari ini supaya kita paham ya, supaya kita ini memahami dan tahu ya apa harus kita lakukan. Saudara-saudara, apapun yang diberikan kelebihan terhadap diri kita, satu yang menjadi bonus ya, keuntungan ya, keleluasaan diri kita, sehingga hidup ini menemukan manfaatnya, menemukan kesuksesannya, keuntungannya. Karena nanti ketemu ya, yang namanya sebaik-baik hidup manusia adalah manusia yang bermanfaat di muka bumi ini. Sesuatu yang sudah disiapkan oleh Tuhan inilah, sehingga kita bisa, ada yang kita tuangkan, ada yang kita salurkan, ada yang kita berikan. Nah, disitulah akan berkembangnya hidup kita, tumbuhnya hidup kita, berkembangnya hidup kita, suksesnya hidup kita, berhasilnya hidup kita. Karena manfaatnya akan semakin tumbuh ya, manfaatnya ini akan semakin terwujud ya, bahwa hidup sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Karena disitulah ya ada karya yang kita karyakan, yang kita salurkan, yang kita alirkan, yang kita ekspresikan. Disitulah tumbuh kembangnya kehidupan diri manusia. Saudara-saudara, apapun jadi kelebihan kita, itulah karya kita, itulah surga kita, itulah kesuksesan kita. Kalau ingin menemukan, mencapai kesempurnaan hidup kita, mencapai kebahagiaannya, kesuksesannya, keberhasilannya, coba mari kita lihat kelebihan kita. Kelebihan ini bentuknya macam-macam ya, berbeda-beda setiap orang ya, satu sama lain ini berbeda-beda ya. Kalau kekurangan sih udah nggak usah dipikir ya. Kekurangan namanya kekurangan, mau kita apakan lagi, iya kan? Mau kita gali seperti apa? Yang paling mudah dan jelas tujuannya kekurangan ini, agar kekurangan ini bagaimana tidak kekurangan
Berarti kekurangan ini supaya untuk diisi. Nah, diisinya lewat kelebihan kita sendiri. Apapun kelebihan kita, ya, ada kelebihan orang diberikan kelebihan harta, ada orang diberi kelebihan kecerdasannya, ada orang yang diberikan kelebihan kecantikannya, gantengnya, tingginya, pikirannya, tenaganya, ya, kebaikannya dan sebagainya. Nah, kalau itu kita hidupkan, hidup yang benar-benar hidup, artinya kita aksikan, kita karyakan, kita ekspresikan, di situ akan ketemu manfaatnya. Kalau kita curahkan, alirkan kelebihan itu, pasti akan dibutuhkan oleh kekurangan orang lain, karena orang lain pun juga memiliki kekurangan. Kita curahkan dan benar-benar mengisi kekurangan orang lain, situlah sebenarnya secara otomatis mengisi kekurangan kita sendiri. Begitupun yang terjadi pada diri orang lain, dengan kelebihan yang dicurahkan, akhirnya bisa jadi akan mengisi kekurangan kita. Dengan mengisi kekurangan kita yang nyata secara lahiriah, yang terwujud, ya, memberi kelebihan, mengisi terhadap diri kita, itu sebenarnya juga mengisi diri mereka sendiri, dirinya sendiri. Itulah keindahan dan kecantikannya kehidupan. Ada dua hal, ya, yang paling nyata, ya, tapi sebenarnya kalau kita kaji terus, kehidupan ini tidak ada batasnya. Tidak hanya dua hal, banyak hal, ya, yang berhubungan dengan banyak hal. Itulah sebabnya, saudara, sesuatu yang diberikan kelebihan itu tidak, Tuhan menciptakan, memberikan kelebihan itu tidak sekedar memberi kelebihan, karena sudah kita yakini, ya, bahwa apapun yang diciptakan Allah, apapun yang dikehendaki Allah, apapun yang diinginkan Allah, tidak ada yang sia-sia. Semua akan menemukan nilainya, harganya, manfaatnya. Nah, untuk kita bisa mencapai sebaik-baik manusia di muka bumi ini, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di muka bumi. Kita gunakan bonus yang diberikan Allah terhadap diri kita ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan atau menuangkan atau mengalirkan atau menyalurkan apa yang jadi kelebihan kita, kondisi kita akan semakin terpuruk. Akhirnya kita mengabaikan atau memungkiri, ya, atau mengkhianati apa yang diinginkan oleh Allah dengan nyata-nyata, dengan kelebihan yang tidak kita gunakan. Akhirnya kita hanya pada keadaan di mana kita di kekurangannya saja, sehingga kita ini merasa ini akan terjadi, bahwa kita ini sangat lemah, sangat bergantung, sangat lemah. Hidup ini hanya membutuhkan, tidak ada sesuatu yang kita berikan, ya, tidak ada sesuatu yang bermanfaat, ya, malah kita akan mengganggu, ya, atau merepotkan. Nah, disinilah orang-orang yang akan berpikirnya sempit, ya, hidupnya semakin sempit, semakin terpuruk. Satu sisi karena kita merasa tidak ada apa-apanya, merasa rendah diri, akhirnya menjadi apatis, pesimis, tidak ada gunanya, ya, ini akan tidak berkembang, tidak akan mengembangkan hidup. Artinya apa yang ada di dalam diri kita, baik alatnya tubuh, ya, perangkatnya tubuh, organnya tubuh, maupun, ya, perangkatnya batin, perangkatnya jiwa, ini mandek, semakin menyempit, sempit, ya. Jadi nilainya tidak ada. Sedangkan sesuatu yang dibiarkan, misalnya air, ya, sejernih-jernih air, sebanyak-banyaknya air, kalau kita tidak gunakan, ya, air ini semakin lama semakin bau, ya, banger, ya. Nah, kalau sudah air itu banger, busuk, ya, pasti di situ banyak penyakit, pasti penyakit, ya. Sama, hidup itu memang sudah didesain seperti itu. Kalau semua ini dalam diri kita ini mandek, ya, akhirnya juga banger, busuk, ya, dalam diri kita, akhirnya banyak penyakit. Nah, penyakit ini otomatis kalau keluar akan menyerang orang lain, karena ada di dalam, pasti nomor satu akan memakan, ya, akan menyerang apa yang di dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita, organ-organ diri kita akan diserang. Maka kita akan menjadi terpuruk, ya, lahir pun batin, kita akan sakit lahir maupun batin.
dunia maupun akhirat. Tapi kalau kita alirkan kelebihan itu, semakin jernihnya diri kita, semakin sehatnya diri kita, juga sehatnya melihatkan orang lain, menjadikan orang lain, karena apa yang kita tuangkan, apa yang kita alirkan, apa yang kita berikan kepada orang lain ini menjadi manfaat, ya, menjadi sesuatu yang butuhkan, terpenuhnya kebutuhannya, ya mereka akan bahagia, senang, yang membuat hidupan yang lebih luas. Itulah sebabnya saudara, jangan biarkan apa yang jadi kelebihan kita, dan jangan kita merasa tidak ada kelebihan, ya, atau kita abaikan, atau dengan masa bodohnya kita atau soknya diri kita merasa sudah memberikan, kita berikan terus, ya, tidak berhenti, karena itu sudah menjadi sistemnya hidup kita. Satu sisi kita ini membutuhkan bergantung, sisi lain kita ini dibutuhkan, ya, orang yang bergantung terhadap diri kita. Dua hal inilah yang akan menemukan kehidupan kita, menemukan siapa diri kita, bahwa manusia ini adalah makhluk yang terhebat, ya, tertinggi dibandingkan makhluk yang lain, sudah mencapai kesempurnaannya. Nah, pada akhirnya semua itu akan menemukan derajatnya diri kita, nilainya diri kita. Disitulah baru kita bisa melihat dengan kesempurnaan hidup manusia, mencapai kesempurnaannya. Ketika pada titik kesempurnaan itulah kita benar-benar bisa melihat segala kemalahan Tuhan. Kita bisa mencapai kedekatan dengan Tuhan. Tapi kalau kondisi kita terpuruk, jangankan kita mendekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, jangan kita bisa melihat kemahnya Tuhan, jangan melihat kehidupan kita sendiri, tidak tahu, tidak bisa, ya. Kalau kita tidak terpuruk, tidak kita biarkan hidup kita menjadi terpuruk, menjadi penyakit, ya. Begitupun kita tidak bisa melihat kehidupan orang lain, bahwa kehidupan orang lain di sisi lain adalah kehidupan kita. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, berarti kita memberi diri sendiri. Itulah orang-orang yang manusia-manusia yang diberi ketemu, ya, puncak kehidupannya, kesuksesan kehidupannya, keberhasilan, ya, kebahagiaan kehidupannya. Ya, begitu besarnya kehidupan manusia, begitu tingginya kehidupan manusia, sehingga jiwa-jiwa manusia tidak bisa besarnya dibandingkan gunung. Ya, kehebatan manusia tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan apapun makhluk. Nah, itulah sebabnya saudara, nilainya diri kita, berharganya diri kita, dan kebahagiaan diri kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, dan tentunya ini akan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.